Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi tuntunan kami dari hari lepas ke sehari. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, Kau yang mengurapi kami semua Tuhan, demikian juga dengan hamba-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Benjamin Franklin, seorang yang dikenal sebagai pendiri Amerika Serikat, pernah menyatakan, kamu mungkin menunda, namun waktu tidak. Pernyataan ini sesuai dengan fakta bahwa waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu terus berjalan, tidak akan kembali lagi. Suatu saat ada habisnya, karena waktu tidak berjalan secara siklus atau berulang, namun waktu berjalan secara linier. Artinya, waktu itu bergerak maju secara berurutan dari awal sampai akhir. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita dapat melihat bahwa ada perbedaan antara seorang yang produktif, seorang yang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi ada juga orang yang kurang produktif dan bahkan tidak produktif. Faktor yang mempengaruhi seseorang produktif atau tidak adalah faktor mengelola waktu dengan bijaksana. Di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 tadi, firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua, seberapa bijaksananya kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Sang Pemilik waktu, kepada Tuhan Sang Pemberi waktu. Sudah seharusnya kita menggunakan waktu yang ada dan bukan disia-siakan. Arti kata pergunakanlah dalam bahasa aslinya adalah menebus, membayar, atau mempergunakan. Waktu harus ditebus dan dipergunakan secara bijaksana. Bukan hanya seseorang itu sibuk dan sibuk bekerja, tetapi bagaimana seseorang itu menjadi orang yang bijak karena dia menggunakan waktu untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Karena hidup ini singkat dan hari-hari ini bertambah jahat. Di dalam Alkitab ada kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan tentang waktu, yaitu kronos. Waktu yang berjalan dari menit ke menit, dari jam ke jam, memiliki sebuah pengertian waktu secara umum. Kata yang lain adalah kairos, yang memiliki makna kesempatan, waktu tertentu, hanya waktu tertentu saja. Di dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan Maha Adil memberikan waktu kepada setiap orang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Kronos terus berjalan dan bergerak maju. Dalam berjalannya waktu ini, dalam kronos ini Tuhan memberikan kairos-kairos kepada kita. Ada banyak kesempatan untuk kita berbuat baik.
kesempatan untuk mendoakan, kesempatan untuk mengabarkan Injil, kesempatan untuk menasehati, dan kesempatan untuk belajar lebih dalam. Ataupun masih banyak lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Namun seringkali kita melewatkan kairos-kairos yang diberikan Tuhan, sehingga kehilangan kesempatan dan momentum atau saat yang tepat dari Tuhan. Oleh karena itu, berapapun usia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermakna. Baik bermakna untuk waktu sekarang, waktu yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan. Kita terus berusaha menunjukkan kebaikan. Kita terus berusaha menjadi berkat, menjadi terang Kristus dengan memanfaatkan kronos dan kairos yang Tuhan beri. Orang yang memahami tentang hal ini adalah orang yang hidup bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Tuhan, sehingga dia memiliki hikmat Tuhan. Di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 tadi dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, karena kita mengerti tentang kehendak Tuhan atas waktu yang diberikannya kepada kita. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bekerja, melayani, beribadah kepada Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk menuntaskan tugasnya sebagai juru selamat manusia. Meskipun waktu 33,5 tahun itu sangat terbatas, namun Tuhan Yesus menggunakan setiap waktu, bahkan sampai menjelang kematiannya, untuk berdoa, untuk mengajar murid-muridnya, dan meneguhkan murid-muridnya. Oleh karena itu, janganlah kita menunggu hari besok. Sekaranglah waktunya untuk kita menggunakan waktu dengan bijaksana, karena waktu terus berputar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh melihat dan merenungkan dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Engkau memberikan kronos kepada kami untuk kami menjalani menit demi menit, jam demi jam Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau pun Tuhan memberikan kairos dalam kehidupan kami. Ada kesempatan-kesempatan Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, tetapi datang dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau mengajar kami untuk kami menggunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana. Tuhan, Kau juga mengerti akan setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk pergumulan mereka semua. Biarlah Tuhan yang saat ini sedang sakit, Engkau menjamah memberikan kesembuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.